Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas soal TKP HOTS. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soalnya ya. Soal 1, Anda adalah salah satu call center di perusahaan kartu jaringan komunikasi. Suatu hari, ada seorang customer yang menghubungi nomor kontak call center untuk menyampaikan keluhan yang dia alami. Menanggapi keluhan customer tersebut, Anda menyelesaikan penyelesaiannya dengan jelas melalui telepon. Namun, customer tersebut tidak dapat memahami penjelasan Anda dan justru marah kepada Anda karena ia merasa Anda tidak melayaninya dengan baik. Sikap Anda menghadapi customer tersebut adalah A. Meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan menjelaskan sekali lagi mengenai penyelesaian atas keluhannya tersebut dengan harapan customer dapat memahami dengan baik. B. Memohon maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan memintanya untuk menghubungi call center di lain waktu dengan harapan akan disambungkan kepada teman call center yang lain. C. Meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan memintanya untuk mengalihkan telepon menjadi video call sehingga dapat menjelaskan penyelesaian lebih jelas. D. Menyampaikan penjelasan mengenai penyelesaian atas keluhannya secara pelan-pelan dan membuatkannya menjadi tiap langkah sehingga customer dapat memahaminya dengan jelas. E. Memohon maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan menyambungkan teleponnya kepada teman call center yang lain dengan harapan customer tersebut dapat memahami penjelasan yang diberikan oleh call center lainnya. Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu menyampaikan penjelasan mengenai penyelesaian atas keluhannya secara pelan-pelan dan membuatkannya menjadi tiap langkah sehingga customer dapat memahaminya dengan jelas. Untuk penjelasannya, kenapa di sini saya pilih opsi D karena opsi D dapat menyelesaikan masalah customer sehingga kepuasan customer dapat terpenuhi. Menjelaskan penyelesaian atas keluhannya secara pelan-pelan dan bertahap menunjukkan usaha diri untuk solusi atas permasalahan yang ada. Sedangkan opsi B dan juga C turut melibatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Soal 2. Anda bekerja pada satu biro perjalanan wisata yang cukup besar di kota Anda. Sudah banyak customer yang melakukan pembayaran atas rencana perjalanan mereka menggunakan jasa biro Anda. Namun, karena ada wabah corona yang menyerang, banyak tempat wisata yang ditutup sehingga biro Anda membatalkan perjalanan wisata dalam waktu dekat sampai pemerintah mengizinkan untuk dibukanya tempat wisata tersebut. Menanggapi hal ini, beberapa customer dapat menerimanya dengan ikhlas. Sebaliknya, ada beberapa customer yang menolaknya dan tetap ingin melanjutkan perjalanan wisata menggunakan jasa biro Anda. Maka, sikap Anda menghadapi customer tersebut adalah A. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus corona yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata mereka dan mengembalikan uang pembayaran mereka. B. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus corona yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan dalam waktu dekat dan memberikan janji akan membuka perjalanan wisata kembali apabila keadaan sudah kondusif. C.
meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan menjelaskan bahaya virus corona yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata dalam waktu dekat. D. Meminta maaf kepada customer atas ketidaknyamanan dan mengembalikan uang pembayaran yang sudah diberikan kepada biro Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada customer. D. Memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus corona yang dapat tersebar dan mengikuti keinginan beberapa customer yang menolak kebijakan tersebut dengan membawa mereka ke tempat wisata lain yang jauh dari kerumunan. Oke teman-teman, jadi untuk jawaban soal 2 adalah B, karena memberikan pengertian kepada customer mengenai bahaya virus corona yang dapat tersebar apabila mereka tetap melanjutkan perjalanan wisata serta memberikan janji akan membuka perjalanan wisata kembali apabila keadaan sudah kondusif merupakan hal terbaik. Hal ini karena pertama, mematuhi dan membantu melakukan sosialisasi virus corona sekaligus memberikan janji pelayanan kepada customer. Soal 3, Angki adalah seorang cleaning service di salah satu bank swasta. Suatu hari, seorang ibu datang dengan wajah tampak kelelahan karena harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke bank tersebut. Ibu itu datang untuk bertanya terkait proses transaksinya. Sayangnya, saat itu semua loket customer service sudah penuh dan antrian customer masih panjang sehingga tidak ada kursi tunggu yang tersisa. Melihat keadaan tersebut, tindakan yang sebaiknya dilakukan Angki adalah A. Menyampaikan permohonan maaf kepada ibu karena hari itu antrian sangat panjang sehingga tidak ada kursi kosong dan memintanya untuk bersabar menunggu. B. Mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ibu itu agar dapat disampaikan kepada customer service dan mengarahkannya kepada satpam supaya dicarikan kursi kosong. C. Menyampaikan permohonan maaf kepada ibu karena hari itu antrian sangat panjang dan memintanya kembali lagi besok pagi dengan nomor antrian pertama. D. Mencarikan kursi kosong di ruangan lain dan meminta customer service untuk mendahulukan ibu itu karena merasa harus menempuh perjalanan jauh ke bank. E. Mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ibu itu kepada customer service dan menyampaikan solusinya via telepon kepada ibu itu. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B. Kenapa opsi B? Karena opsi B menggambarkan pelayanan yang baik sebagai solusi kepada seorang customer dengan masalah seperti di soal, namun tetap menerapkan budaya antri. Sedangkan pada opsi A juga menggambarkan pelayanan yang baik, namun belum ada solusi atas permasalahan yang dimiliki customer, yaitu kelelahan karena harus menempuh perjalanan yang jauh dari rumahnya. Soal 4, Anda bekerja sebagai barista di kedai kopi. Tugas Anda adalah membuat kopi pesanan pelanggan dan mengantar ke meja pelanggan. Suatu hari ada salah satu pelanggan meminta dibuatkan kopi yang tidak ada di daftar menu. Saat itu Anda yakin bisa membuatnya, akan tetapi pemilik kedai tempat Anda bekerja membuat peraturan untuk tidak membuatkan kopi di luar menu yang belum pernah diuji kualitasnya. Hal ini untuk menjaga kualitas kedai kopi dan kepuasan pelanggan. Apa yang Anda lakukan? A. Menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan tidak dapat membuatkan kopi pesanannya dan merekomendasikan menu terbaik yang ada di kedai kopi tersebut. B. Membuatkan kopi pesanan pelanggan tersebut karena Anda yakin dapat membuat kopi yang diminta pelanggan tersebut dan demi kepuasan pelanggan. C. Meyakinkan pemilik kedai kopi Anda bekerja
untuk membuatkan menu permintaan pelanggan karena Anda yakin Anda bisa membuatnya walaupun kualitas kopi tersebut belum diuji sebelumnya. D. Merekomendasikan menu terbaik dengan potongan harga kepada pelanggan sebagai ganti tidak dapat membuatkan kopi pesanannya. E. Membuat kopi pesanan pelanggan tetapi meminta pendapat sesama rekan barista tentang rasa kopi yang dibuat sebelum diberikan kepada pelanggan. Jadi baik teman-teman, di sini opsi A mendapat skor 5 karena di sini kita bersikap ramah terhadap pelanggan dengan meminta maaf dan merekomendasikan menu terbaik yang ada di kedai kopi sehingga pelanggan tetap puas. Jadi tujuan pelayanan publik adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Anda tidak memiliki wewenang untuk membuat kopi di luar menu yang belum diuji kualitasnya. Karena kita di sini sebagai karyawan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa soal yang sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.